Sebelum aku main Bigo, aku kerja di salah satu hotel di Jakarta karena basic aku kuliahnya di perhotelan kapal pesiar dan aku tahunya Bigo itu pada tahun 2016 di bulan November dan aku tertarik dan aku menjalani dua profesi sekaligus, bekerja di hotel dan bekerja sebagai seorang ofisial di Bigo Live Indonesia. Pada tahun 2018, di mana posisi aku di hotel sudah sampai di posisi puncak dan aku memutuskan untuk fokus di Bigo Live Indonesia dan sudah tak lagi bekerja di hotel. Karena menurut aku sudah saatnya aku melakukan hal yang aku inginkan, kerja kapan saja, di mana saja, dan inilah ya yang disebut dengan anak millennials. Tentang masalah-masalah yang saya hadapi atau hal-hal yang tersulit di Bigo Live Indonesia ini lebih ke menunggu saatnya kapan sih kita menuai hasil, karena apapun itu menurut saya pasti harus melewati yang namanya proses sampai dimana orang tua saya tahu saya sudah tak lagi di hotel. Di situ saya juga menjelaskan ke orang tua saya kenapa saya memilih keluar dari hotel dan bergabung di Bigo Live Indonesia, sampai mereka yakin sekarang mereka terima dan mengizinkan saya bergabung sebagai seorang official Bigo Live dengan pendapatan tanpa batas gitu. Kalau untuk kehidupan di Bigo Live Indonesia, saya punya talents atau konten yaitu menjadi seorang tante-tante, di mana basicnya saya seorang laki-laki. Orang tua saya mereka juga nggak tahu sebenarnya konten saya itu menggunakan wig, pakai lipstick dan seperti wanita. Namun setelah beberapa saya kasih masukan bahwa ini adalah konten di mana saat ini profesi saya adalah sebagai seorang entertain, lebih menghibur, dan orang tua kan juga tahu kalau saya balik ke Padang ataupun apa saya sebagai laki-laki gitu. Jadi butuh waktu aja dan lebih menjelaskan lebih tepat kenapa dan bagaimana dan hasilnya apa. Dan saat ini orang tua memahami tentang kerjaan saya sebagai seorang official dengan konten saya menggunakan wig dan makeup seperti ini gitu. Konten aku di Bigo Live Indonesia ini melewati beberapa fase. Tahun 2016 saya sebagai laki-laki, saya menggunakan jas. Namun pada saat itu konten saya kurang menarik sehingga pendapatan saya tidak begitu besar, dan saya coba merubah konten atau image saya menjadi seorang tante-tante. Untuk di Bigo Live Indonesia sendiri saya nyaman dengan seperti ini, namun di dunia nyata ya tetap basically saya laki-laki gitu. Tapi karena ini sebuah konten dan bulan ke bulan saya lihat ada perubahan, pasar juga sudah tahu dan menikmati alur saya sebagai tante-tante menghiburnya. Ya udah, saya jalani, saya nikmati, dan saya nikmati juga hasilnya. Untuk konten gosip yang saya jalani sudah pasti ada pro dan kontra. Tapi saya punya cara untuk mengatasi sebisa saya. Seperti ketika saya membuka suatu gosip atau berita, yang pastinya saya harus coba mendekatkan diri saya terlebih dahulu ke orang-orang tersebut sehingga mereka paham saya itu seperti apa sih gitu, dan tujuannya apa sih. Penghasilan aku di Bigo Live Indonesia pertama kali itu hampir sama kayak UMR Jakarta, 4 juta something. Tapi saya tekuni, saya jalani, dan saya semangat kerja atau menjadi seorang official di Bigo Live Indonesia. Dan saya kaget, saya sempat mendapatkan pendapatan itu 500 juta atau setengah M per bulan. Saya gak pernah bayangkan, dan inilah disebut gaji tanpa batas. Dan di situ saya semakin semangat lagi untuk improve karir saya di Bigo Live Indonesia. Untuk konten-kontennya saya gali lagi, dan apa saja sih yang sudah saya hasilkan gitu. Alhamdulillah saya udah beli 2 rumah, bisa beli apa yang saya inginkan, saya beli motor, saya bisa. Dan gak hanya itu, saya bisa bantu keluarga saya, adik-adik sekolah pun saya bisa bantu, dan bikin
usaha karena orang tua saya kerja di pasar, jadi saya bisa tambah modal buat mereka lebih memperbesar usaha mereka gitu. Untuk challenge yang saya lakukan di Bigo Live Indonesia ini, saya bukan tipikal orang yang monoton, jadi banyak sekali saya lakukan. Karena apa? Karena saya nggak mau viewer itu bosan dan jenuh di room. Jadi sometimes saya seperti komedi dan challenge pramugari gitu, atau dance atau drama. Tapi banyak sekali orang sih yang demen sama drama gitu. Dan saya juga orangnya senang acting, jadi ya saya nikmati dan viewer juga nikmati konten-konten yang saya lihatkan di Bigo Live Indonesia gitu. Aku tipikal orang yang kerja, main-main. Jadi kalau untuk kerjaan aku totalitas banget, karena ketika aku memutuskan menjadi seorang tante-tante atau menjadi seorang perempuan atau menjadi seorang waria di konten aku, maka aku akan menggeluti hal tersebut. Namun kalau di dunia nyata aku tidak seperti yang di tempat aku kerja di live streaming, karena di dunia nyata memang aku laki-laki gitu memang, dan aku nggak mau setengah-setengah, selalu melakukan segala sesuatu dengan totalitas. Bigo Gala yang diadakan di Bigo Live Indonesia ini itu tahun ke tahun selalu ada. Harapan saya untuk event ini akan terus ada tahun ke tahunnya, namun ditingkatkan lagi untuk acara-acaranya lebih diperbesar lagi. Itu hanya harapan saya, semoga aja bisa terkabul dari pihak Bigo Live Indonesia. Harapan saya untuk Bigo Global, setiap negara pasti berbeda-beda, punya talent masing-masing. Ya kita improve masing-masing, lakukan yang terbaik, tunjukkan prestasimu, dan raihlah cita-citamu di Bigo Live Indonesia. Satu kata untuk Bigo Live Indonesia, unlimited.